terus saring biasa begini aja. Ini lumayan banyak, 12 liter air ya, sedikit. Sedikit ya, masukkan dia semua raginya, lagi penglipannya yang hangat gini. Ini harus dibersihkan gini ya. Ini wine salaknya yang sudah saya diamkan 1 malam ya. Ini sudah terjadi proses fermentasi. Ini bisa dilihat dari ini ya, ini gelembung. Nah, ada gelembung seperti itu. Kali ini saya mau membuat wine dari buah salak ya. Bahan yang saya gunakan nanti 4 kilo buah salak, tapi ini belum dikupas ya. 4 kilonya itu nanti yang bagian isinya. Lalu bahan-bahan yang saya gunakan ada 2 kilo gula pasir, nanti 2 sendok makan ragi pemilipan, dan juga air masak itu saya gunakan 8 liter. Oke, nanti kita lihat proses cara membuat wine dari buah salak ini ya. Selamat menyaksikan video ini. Ini salaknya kita kupas seperti ini. Kita hanya mengambil bagian isinya ini ya. Bijinya kita buang. Mungkin kita cuci nanti ya. Kita ambil bagian isinya ini aja. Jadi 4 kilo itu yang bagian. Nah, 2 kilo ya bagian isinya gini. Saya akan ambil bagian isinya. Jadi saya timbang ya kalau sudah diambil semua bagian isinya ini. Ini buah salak yang sudah saya kupas dan saya ambil isinya dan sudah saya bersihkan, sudah saya cuci. Ini tadi ternyata 4 kilo, jadi nanti saya tetap menggunakan 2 kilo gula pasir, tapi airnya akan saya tambah jadi 16 liter. Karena biasa saya gunakan 1 kilo buah salak, saya gunakan 4 liter air, 3-4 liter. Jadi ini sekitar 12 liter air saya gunakan ya. Sekarang salak ini akan saya blender. Kita blender biasa aja. Ini buah salaknya saya blender sedikit demi sedikit, nggak bisa seluruhnya karena blendernya kecil ya. Masukkan buah salaknya secukupnya. Nah, sekarang ini tambahkan air. Baru kita blender. Tutup. Ini ya, yang salaknya sudah di blender, kita masukkan ke wadah karena nanti akan saya rebus ya. Ini setelah di blender halus semuanya akan direbus. Semua kita blender ya. Ini kita blender dikit. Karena blendernya tidak besar ya, kita gunakan sedikit demi sedikit, tidak bisa banyak ya. Ini semua kita blender halus ya. Ini salak tadi yang sudah saya blender halus, sekarang saya masak ini ya. Ini kita masak sampai dia mendidih. Tujuannya itu untuk membunuh bakteri yang ada di dalam buah ini, agar nanti saat difermentasi dia bisa diproses dengan baik. Ini kita masak sampai dia mendidih ya. Ini gula pasirnya kita cairkan ya, 2 kilo gula pasir. Cairkan dengan air mendidih. Ini salad yang sudah saya masak ya.
Dan juga ini gulanya yang sudah saya cairkan dengan air panas. Sekarang akan saya diamkan sampai benar-benar dia dingin. Setelah benar-benar dingin, baru nanti kita campurkan semua bahannya, air dan juga gulanya ini dengan salaknya, lalu nanti ditambah dengan ragi permipannya. Oke, kita tunggu sampai benar-benar dingin. Harus dipastikan betul-betul dingin agar raginya itu nanti bisa bekerja dengan baik. Oke, ini bahan untuk membuat wine dari buah salaknya udah dingin semua ya. Ini buah salaknya yang sudah dimasak, dan ini air gula. Terus sekarang saya akan mempersiapkan ragi permipan ya. Karena kan tadi pagi itu salaknya itu 4 kilo, maka saya gunakan ragi permipannya ini 4 sendok makan ya. Karena 1 kilo saya gunakan 1 sendok makan, itu takaran yang biasa saya gunakan. Ini saya aktifkan dengan direndam dengan air hangat 2, 3, 4. Ini pas 1 bungkus ini ya. Saya gunakan 1 bungkus ragi permipan. Ini kita diamkan dulu ya. Ini kita aktifkan dengan cara direndam dengan air panas kuku. Jangan terlalu panas betul, tapi panas kuku ya. Nanti kita lihat kalau dia bergelembung, berarti ragi ini masih aktif. Ini kita diamkan dulu. Sekarang semua bahannya akan saya campur ya. Ini karena wadah gulanya ini besar, toplesnya saya masukkan di sini. Saya akan campur di sini ya. Ini air jusnya, jus dari salaknya yang sudah dimasak tadi ya. Dicampur dengan gulanya, ini diaduk-aduk ya. Ini akan saya tambahkan air. Airnya cukup banyak karena ini 4 liter, jadi saya gunakan 14 liter air ya. Ya sorry, ini 4 kilo buah salak, saya akan menggunakan 14 liter air. Saya tambahkan air lagi ya. Ternyata wadahnya kurang besar ya. Ini akhirnya saya menggunakan toples yang 16 liter ya. Ini perbandingannya, kalau saya biasanya saya membuat wine itu 1 kilo bahan, air yang saya gunakan itu 4 liter, lalu gulanya biasanya 1 kilo. Tapi ini saya menggunakan 2 kilo gula, 16 liter air, dan 4 kilo buah salak bagian isinya ya. Ini saya menggunakan toples yang 16 liter untuk mengaduk semua bahannya. Tapi nanti saya akan fermentasi di wadah yang lain ya. Ini kita harus campur dan begini dulu agar semua bahan tercampur. Sekarang ragi yang tadi kita aktifkan ini ya, dia berbuih seperti ini, berarti ini masih aktif ya. Masukkan aja semua raginya, ragi permipannya. Hangat-hangat gini. Ini harus dibersihkan gini ya. Tumbuk semua. Kita aduk. Ini 16 liter ya, jadi lumayan banyak ini, harus hati-hati. Ini sudah saya campur semua bahannya. Sekarang saya pindahkan ke tempat fermentasi, wadahnya fermentasi. Saya menggunakan dirigen ini yang 5 liter ya. Ini wine salaknya udah saya masukkan ke wadah untuk fermentasi ya. Sekarang airlocknya, botol ini ya, akan saya beri air. Ini saya gunakan 2 dirigen dan 2 botol. Ini botol, bukan botol Sprite dan Fanta, Sprite dan Coca-Cola. Nah ini airlock, tapi ini airlocknya saya buat manual ya. Fungsi airlock itu adalah untuk menahan udara yang keluar dari dalam ini, dan juga menahan udara dari luar yang akan masuk ke dalam. Dan dia
fermentasi itu kan tidak boleh ada udara masuk ya. Tidak ada udara boleh masuk ke dalam ini ya, ke dalam fermentasi itu. Nah ini sekarang dikasih air begini, nanti kalau sudah terjadi proses fermentasi ini akan terjadi ada gelembung-gelembung airnya gitu ya. Tuh ya, ini kaki sebelahnya juga. Itu air, ini air masak ya, air putih biasa. Ini bahan fermentasi untuk salaknya sudah saya masukkan semua ke dalam wadah fermentasi. Ini kita hanya tinggal tunggu 1-2 jam kita lihat apakah terjadi fermentasi atau tidak. Ini kita lihat di airlocknya ini. Tuh. Ini kita tunggu aja 2 minggu sampai 3 minggu. Proses fermentasinya itu enggak terlalu lama juga. Minimal lah 1 bulan itu akan menghasilkan wine salak yang nikmat. Ini wine salaknya yang sudah saya diamkan 1 malam ya. Ini sudah terjadi proses fermentasi. Ini bisa dilihat dari ini ya, ini gelembung. Nah ada gelembung seperti itu, berarti ini terjadi proses fermentasi. Nih kita cek dari sini ya, lihat gelembungnya. Memang yang 3 ini belum kelihatan gelembung, tapi ini juga sudah proses fermentasi, sudah ada nih, kelihatan dari ini sudah naik ke atas ampas dari salak itu. Begitulah proses fermentasi ya.